Halo semuanya, kenalin aku Sofi Mahmuda dengan 26010123140132 dari Oceanographic C PJ Kanata. Pada kali ini aku akan bikin video H+3 modul keempat part 2 peramalan gelombang. Jadi di sini kita butuhin dua Excel. Nah, yang pertama, ini kan ada tabel teks sesuai musim yang kita dapat. Nah, aku dapatnya musim barat tahun 2021. Nah, musim barat itu ada mulai dari bulan Desember, Januari, Februari. Nah, yang ini kita copy aja di yang ini. Yang udah kita bikin minggu kemarin. Ini kita copy. Setelah itu kita paste di sini. Nah, yang ini juga bulan Januari. Sini. Setelah itu yang Februari juga. Nah, ini Februari. Stop. Sini. Nah, kalau udah, kita ke tabel 3 konsep konversi data angin. Nah, yang ini tuh kita pakainya Excel yang udah kita gabungin. Yang ini 3 bulan. Setelah itu kita ke tanggalnya itu berarti mulai dari ini dulu, kita sort date dulu. Setelah itu kita mulainya berarti dari tanggal 1 bulan 12 tahun 2020. Nah, ini kalau udah kita drag ke bawah sampai Februari tanggal 28 berarti. Masih Januari. Cepat gitu ya. Kita hapus. Oke. Itu dulu. Nah, setelah itu kita drag ke bawah. Udah 300 kayaknya. Udah. Nah, ini bisa kita lanjutin lagi. Januari, ini udah Februari. Ketiga 24. Enggak, ini udah Maret. Nah, berarti sampai 28. Nah, setelah itu buat waktunya sesuai sama yang udah kita download di Copernicus kemarin. Berarti itu mulai dari 00 terus 6 12 sama 18. Iya kan? 0, 6, 12, 18 ya. Setelah itu buat ya ini kita drag ke bawah dulu ya. Terus terus ya udah. Setelah itu kita derajat itu kita pakainya yang arah yang ini, arah angin. Ini kita copy aja. Nah, setelah itu mana Excel nih, ini kita paste ya, pastenya pakai paste value. Kita
buat arah kita pakainya yang mata angin ini ya. Yang ini ada apa enggak ya, ini kita paste lagi di sini, paste lagi. Setelah itu UL knot, berarti kita pakainya yang kecepatan yang satunya ini kok dua ya, kita paste lagi kayak tadi masih. Setelah itu UL M per S, berarti yang kecepatan M per S mana ini ya. Nah, buat RL ini kita pakainya yang interpolasi. Kita ke interpolasi ini dulu. Oh ya, UL nya yang ini kita sama dengan M per S yang ini. Setelah itu kita enter. Nah, kalau udah kita tarik ke bawah, kita drag. Bentar, nanti. Oh, berarti 161 kah? Coba kita lihat terakhir berapa. 361 yang 4,3. Ini kita lihat. Oh, 4,0 yang benar. Setelah itu ini kita kasih itu dulu, kabel 61 ini stop ya adik, sampai sini ini. Nah, kalau udah kita pakainya grafik yang buat interpolasi ini. Nah, jadi mulai dari X dulu ya. X itu nih, misal aku dapat nilai UL nya itu 6,4. Nah, 6,4 itu berarti ada di sini mungkin ya, 6,4. Nah, 6,4 itu kita bikin garis dulu di sini. Setelah itu kita tarik garisnya ke atas sampai kena yang garis yang ini, yang bentuknya ini. Kalau udah, kita tarik garis ke kiri. Nah, yang hasil dari garis yang di kiri itu artinya buat nilai X. Nilai X itu dicari dan didapat dari yang garis yang ini, yang kita tarik ke kiri di garis yang kiri ini hitung kita ke bawah, batas bawahnya itu berapa dapatnya. Setelah itu ini tadi kan aku udah hitung dapatnya itu nilai X nya itu 1,3. terus kalau buat A itu maksudnya nih, batas 1 sama batas 2. Nah, yang A itu yang di sebelah kiri, kalau B berarti yang di sebelah kanan. Karena tadi aku nilai UL-nya dapatnya 6,4, nah 6,4 itu ada di batas 5 sama 10. Jadi buat nilai A-nya itu 5, B-nya itu 10. Terus kalau C sama D itu nilai dari batas A bawah sama batas bawah. Jadi kalau C itu yang di bawah, D itu yang di atas. Jadi aku tadi tarik garis ke kiri kan, sini, misal sini kan.
Berarti batas A bawah aku itu 1,0. Ini buat C. Nilai D-nya itu berarti yang atasnya 1,5. Nah, kalau udah kita interpolasi. Rumusnya ini. Lalu ke bawah. Interpolasi ini rumusnya itu sama dengan begitu sih, sama dengan nilai C berarti ini ditambah sama terus kita kurung buka nilai X dikurang, kok ini sih, nah iya 11, kan tidak tuh sebentar, ini apa mau ada saya mencari bukan gitu, bentar ya. Ini nah, bismillahirrahmanirrahim, kita masukin rumus interpolasinya sama dengan nilai C ditambah nilai X dikurang nilai A, salah tadi, berarti yang nilai C itu kan berarti yang ini, terus kita kurung tutup, kita kali sama nilai D dikurang nilai C kurung tutup, kita bagi sama nilai B dikurang nilai A. Nah, kalau udah kita enter, ini bisa kita drag ke bawah sampai mentok sini, biar nanti langsung muncul. Nah, ini biar lebih cepat gitu kan, ini kita blok dulu yang title-nya, setelah itu kita ke filter. Nah, di sini yang nilai UL ini kan ada tanda panah segitiga ke bawah gitu kan, kita klik. Nah, di sini 6,4, berarti kita mulai dari 6,4 dulu. Oke. Nah, 6,4 ini kan ada banyak, ini tinggal kita gini aja tuh kan, jadi lebih cepet gitu loh. Nah, kalau ini kita select all lagi. Setelah itu yang kedua ada 7,7. Berarti 7,7 juga masih ada di 5/10 kan, antara batas 5/10. Seperti biasa kita tarik ke atas, setelah itu kita tarik ke kiri. Jadi gimana? Kelihatan nggak? Kok blur sih? Oh ini punya aku. Ya inilah blur. Ya ini kelihatan tidak ya. Ya ini ya contoh grafik. Nah, setelah itu tadi, nah buat nilai X nya itu udah dapet 1,2. Berarti ini batas yang nilai A nya masih 5, 10. Nilai C nya kan tadi ada di sini kan, nilai X nya berarti 1,0 sama 1,5. Setelah itu kita kayak tadi 7,7 kita cari. Oke. Nah, 7,7 di sana ada 3. Nah, setelah itu kita ke 8,4.
Coba kita ganti lah mulai yang ini. Ini yang 10,5. 10,5 berarti ada di sini ya. Kita tarik garis ke atas, yaitu kita tarik garis ke kiri. Nah, ini 10,5 dan dapatnya bentar. Ini ya. Nah, setelah itu ke yang 8,4. 8,4 masih ada di sekitar sini juga. Nah, biasa kita tarik garis ke atas, setelah itu kita tarik garis ke kiri. Nah, yang hasil dari tarik garis ke kirinya itu kita jadiin nilai X. Nilai X didapat dari garis X-nya itu ke perhitungan batas bawahnya berapa. Dapatnya 0,9. Ini masih 5, 10, 1, 1,5. Setelah itu 8,4 kita cari. Oke. Nah, 8,4 ada 1 saja. Nah, setelah itu ini kita buat sampai semuanya keisi. Nah, ini udah keisi semua. Alhamdulillah. Setelah itu, langkah selanjutnya kita balik lagi ke yang tabel 3 konversi data angin. Nah, nilai dari RL interpolasi tadi kita masukin ke sini dulu. Ini kita Ctrl Shift, kita paste di sini, paste value. Nah, setelah itu nilai UW kurung M per S itu didapat dari sama dengan nilai RL dikali nilai UL M per S. Setelah itu kita enter UW. Ini kita tap berdua kali di sini yang di bawah. Nah, nilai UA itu rumusnya sama dengan 0,71 dikali dalam kurung buka nilai UWM per S kita pangkatkan dengan 0,123. Benar nggak? Nggak ada nolnya. 1,23 berarti ya. 1,23. Setelah itu kita kurung tutup 2 kali. Nah, itu kita enter 0, coba sih aku salah sama dengan 0,71 dikali nilai 1,23. Mana salahnya? Bisa aja 0,71 dikali itu kita enter. Nah, yang buat Fetch kilometer kita pakainya 200 km. Yang Fetch meter itu kita pakai 20.000. Jadi nolnya 5. Soalnya udah diganti. Ini kita drag ke bawah. Nggak drag sih. Apa namanya? Ya itu. Kita tap 2 kali. Biar udah di tengah. Tapi nggak di tengah ya. Nah, setelah itu nilai H0 M nya itu didapat dari rumusnya sama dengan 5,112 dikali
10 dipangkatkan sama min 4 kurung tutup dikali kurung buka 2 kali nilai dari UA kita kali dengan nilai VS-nya, yaitu kita pangkatkan sama 0,5, yaitu kita kurung tutup 2 kali, enter. Nah, setelah itu nilai TOS-nya itu rumusnya sama dengan 6,238 dikali kurung buka 10 kita pangkatkan dengan min 2, berarti kita kurung tutup, kita kurung buka 2 kali nilai UA lagi kita kali sama VS-nya, kita kurung tutup 2 kali, enggak, 1 dulu, kita pangkatkan lagi sama 0,33, setelah itu baru kita kurung tutup 0, yaitu enter. 6,238 dikali 10 pangkat 32. Oh, kurang kali ya. Ini dia. Nih, di sini kita kurang kali, teman-teman. Nah, enter. Nah, kita tap 2 kali. Kalau udah, ini udah semua, kita bukan ke interpolasi, kita ke tabel 4 SMB. Itu nilai aduh, kok aku lupa sih. Nah, kalau ini tabel 3 udah keisi semua, kita ke tabel 4 yang SMB, yang nilai HO itu tinggal tadi udah ada di tabel 3 sama dengan ini. Setelah itu kita enter. Yang nilai T0 juga sama dengan ini, kita enter. Setelah itu kita drag ke bawah. Nah, 361. Nah, setelah itu kita ngelakuin sort gitu loh, kayak biar ngerti dari nilai data H sama D-nya itu nilai urut dari nilai yang paling besar ke nilai yang kecil. Ini kita copy dulu, kita paste di sini. Nah, ini bener nggak sih 300? Nilai terakhir coba. Sebentar ya. 1,26. Ya, benar. Setelah itu kita lakuin juga yang buat T0 nya. Kita masukin ke sini. Nah, kalau udah ini kita blok semua. Enggak, ini kita sini. Tidak mau. Setelah itu
itu kita filter, kita ke pilihnya sort large to small, ya kan ya. Nah, jadi ini otomatis berubah gitu loh. Setelah itu ya nggak apa-apa lah. Setelah itu nilai kita buat nilai HS nya itu nilai dari enggak ding, ini kita zoom it ada berapa jumlah datanya gitu. Jumlah data saya ada 361. Ini yang ini kita tinggal, ini kan rumusnya itu hitung 33,3% dari data itunya ada berapa, sama dengan 33,3% dikali nilai A sama dengan N itu kan maksudnya dari jumlah data punya kita. Punya saya ada 361. Setelah itu kita enter. Ini kita bulatkan ya. Nah, setelah itu HS nya itu didapat dari jumlah data N dari data tertinggi. Jadi di sini ini yang HS kita kopinya itu sampai data yang ke 120. Kan tadi itu ada lebih satu ya, berarti ini kita masukin ke sini, kita paste value. Nah, setelah itu buat yang TS nya juga sama, kita sampai 120. Karena ini kan 361 berarti. Oh, bentar ya, teman-teman. Ini nomor di sini belum kita kasih, pantas saya bingung. 2, 3, kedua lagi 3, 4. Ini kalau udah kita drag ke bawah. Tap 2 kali. Berarti jumlah data saya sebenarnya itu ada 360, bukan 361, maaf. Berarti ini 360. Sama sih. Ini berarti ulang ya. Aku tadi lebih. Apa ini? Ini HS yang ini yang udah kita sort sampai 120. 20 berarti ini. Betul berarti tadi. Kita paste value yang TS nya juga 120 lagi, berarti ini ya. Setelah itu kita paste juga di sini. Nah, HS itu nilai dari rumusnya itu jumlah data N dari data tertinggi dibagi nilai N. Kita tulis dulu di sini. Oke, HS nya terus TS. Nah, rumusnya itu sama dengan buat HS sum kurung buka nilai dari HS yang ini yang udah kita sortir, berarti yang 120 data kebanyakan. Setelah itu kita kurung tutup, kita bagi dengan jumlah data punya kita ada 120. Setelah itu kita enter. Ini kita drag ke bawah. Nah, yang buat TS rumusnya juga sama dengan, bentar, benar enggak? F2 ya, sama dengan sum kurung tutup nilai TS yang udah kita sort ini 120 data, kita drag ke bawah. Setelah itu kita kurung tutup, kita bagi dengan jumlah data kita N 120. Itu kita enter. Ini kita drag ke bawah. Nah, ini
udah semua, mulai dari batch yang bukan gabungan sih, yang 3 bulan, terus tabel konversi data yang sesuai itu 3 bulan. Ini yang interpolasinya juga udah, terus yang tabel 4 juga udah. Nah, jadi buat video H+3 kali ini cukup sampai sini aja. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah waktu pengerjaan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.